Oke, halo teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah lihat video-video gue sebelumnya, udah tau lah ya gue siapa dan sebagainya. Dan kali ini gue akan menjelaskan soal um, LPDP, basically apa-apa aja yang perlu kalian tahu, apa-apa aja yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Tapi bukan hal-hal yang teknikal ya. Kayak misalnya, apakah yang perlu dipersiapkan ada surat rekomendasi dan sebagainya. Gue nggak akan jelasin itu karena itu semua sudah ada di buku panduan. Kalian bisa baca semuanya di buku panduan, baca dengan teliti. Kalau ada yang dibingungin, bisa tanya ke awardee yang pernah lolos, atau bisa tanya ke Tikban LPDP, kontak langsung ke LPDP dan sebagainya. Bisa carilah sumber-sumber lainnya kalau ada yang bingung. Tapi segala macam persyaratan dan perlengkapan yang perlu dilengkapi itu semua ada di buku panduan. Jadi gue nggak akan bahas soal hal-hal yang teknis kayak gitu, tapi gue akan dibahas soal mindset, mentalitas, cara berpikir dan sebagainya yang bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa menavigasi proses seleksi beasiswa. Sebetulnya nggak hanya beasiswa LPDP, ini bisa diterapkan di beasiswa mana aja karena ada prinsip-prinsip yang bisa bermanfaat untuk proses seleksi beasiswa manapun atau mungkin proses seleksi universitas atau proses-proses kehidupan lainnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton video gue, nggak tahu gue siapa dan sebagainya, gue kenalan dulu. Nama gue Rainer, gue dulu S1 di Universitas Indonesia dan saat ini sedang S2 belajar Adult Education and Community Development di University of Toronto di Kanada menggunakan beasiswa LPDP. Jadi gue adalah LPDP awardee, gue diterima di tahun 2024, gue mulai kuliah juga di tahun 2024. Gue udah kerja selama 7 tahun, 4 tahun diantaranya gue menjadi People Development Consultant, udah 6 tahun gue menjadi coach, bukan coach olahraga ya, tapi coach dalam artian coach untuk pengembangan diri, coach untuk leadership, career coach, communication coach, dan juga self development coach gitu. Kalau teman-teman penasaran sama profilku dan sebagainya, bisa cek LinkedIn atau Instagram, ceklah sosial media ya, biar kalau mau tahu lebih banyak lagi. Gue nggak akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan profil gue, teman-teman bisa cari sendiri. Sekarang gue akan mulai, dan seperti biasa, gue akan mulai dengan disclaimer dulu, yaitu yang akan gue sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue mengikuti proses seleksi beasiswa, berdasarkan pengalaman pribadi juga, ya pengalaman hidup lah basically ya. Dan hal-hal yang gak akan gue sampaikan juga berasal dari pengetahuan-pengetahuan gue selama gue menjadi people development consultant, selama gue menjadi seorang coach, dan selama gue juga S2 di sini, atau bahkan selama gue S1 di Universitas Indonesia gitu ya. Jadi yang mau gue sampaikan adalah yang sekarang akan gue jelaskan bukan hanya semata-mata karena gue awardee LPDP, bukan. Tapi ada banyak background, ada banyak pengalaman di balik ini semua yang membentuk gue sampai saat ini, yang akan gue bagikan ke teman-teman semua, gitu ya. Karena selalu gue kasih disclaimer bahwa menjadi awardee LPDP tidak menjadikan seseorang berkompetensi untuk jadi mentor, berkompetensi untuk jadi pembicara atau apapun. Oke. Karena balik lagi awardee LPDP hanyalah status yang diberikan kepada mereka yang lolos seleksi, tapi bukan berarti mereka punya a certain kompetensi yang menjadikan mereka layak untuk ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mentoring, mau mengundang jadi pembicara atau apa, jangan cuma lihat status awardee LPDP-nya, tapi lihat kompetensi dia. Lihat kredensial dia selain awardee LPDP. Siapa dia sebelum awardee LPDP dan atau siapa dia setelah dia menjadi awardee LPDP. Oke? Oh, BTW, video ini akan gue bikin sesimpel mungkin. Mungkin gue nggak akan ngedit-ngedit segimana-gimana supaya cepat bisa diselesaikan
dan supaya teman-teman juga bisa cepat menontonnya. Di segala keterbatasan waktu, tenaga, dan segala macam yang gue punya, gue akan fokus ke substansi aja. Oke, so makanya ini juga polos. Gue hanya menyewa ruangan di perpustakaan dan ditemenin sama iPad gue yang jadi contekan di sini. Mudah-mudahan substansinya bisa bermanfaat. Nah, jadi kalau teman-teman mau menjalani proses seleksi beasiswa atau proses seleksi apapun basically, yang perlu punya pertama-tama adalah mindset dan mentalitas yang tepat. Pertama, kita perlu punya mindset dan mentalitas yang paham bahwa proses seleksi beasiswa itu tidak gampang, tidak instan, tidak sebentar. Ada proses-prosesnya. Untuk konteks LPDP, ada proses di mana pendaftaran administrasi, seleksi tes bakat skolastik buat yang tidak punya LOE, dan setelah itu adalah tes substansi atau tes interview. Oke, itu prosesnya. Tergantung kalau misalnya teman-teman juga misalnya beasiswa yang afirmasi, kalau nggak salah setelah itu nanti ada lagi pengayaan bahasa dan sebagainya, tapi itu bukan termasuk dalam proses seleksi. Oke. Intinya ada proses-proses yang perlu dilaksanakan, tidak instan, tidak mudah. Jadi jangan sampai berpikir bahwa coba-coba aja lah. Siapa tahu beruntung gue dapat gue gitu kan. Memang faktor luck bisa berperan penting, bisa berperan besar. Ada nggak orang yang benar-benar coba-coba aja terus beruntung dan dapat? Bisa jadi ada. Tapi mungkin sekian persen yang kecil gitu. Oke. Dan itu jangan jadikan patokan, jangan dijadikan teladan justru. Oke. Untuk mencari beasiswa, untuk mendapatkan beasiswa butuh dedikasi tenaga, waktu, dan juga biaya. Oleh karena itu, siap-siap untuk berusaha, berjuang. Oke. Sisakan waktu atau luangkan waktu, kurang-kurangin misalnya nongkrongnya, kurang-kurangin hal-hal yang sebetulnya nggak jadi prioritas gitu ya. Supaya teman-teman punya waktu lebih, punya tenaga lebih, dan bisa berdedikasi lebih ke proses seleksi beasiswa yang sedang diikutin ini. Oke. Gue juga ingat waktu itu ketika gue mengikuti seleksi beasiswa LPDP, ya gue sambil tetap kerja full time gitu. Dengan segala tanggung jawab yang gue punya. Yang akhirnya gue kurangin adalah waktu nongkrong gue, waktu tidur gue, waktu istirahat gue itu gue kurangin gitu. Waktu olahraga gue gitu ya, meskipun jadinya akhirnya nggak banyak olahraga dan sebagainya, ya itu kompromi yang kita lakukan lah. Mau lebih banyak waktu untuk persiapan, kalau gitu berarti ada waktu yang perlu dikorbankan. Intinya kan kayak gitu. Dan biaya, teman-teman tahu bahwa teman-teman harus tes TOEFL, harus tes IELTS, itu kan nggak murah, ya kan? Harus daftar ke universitas. Kalau daftar ke universitas luar negeri itu juga bayarnya mahal. Apalagi kalau teman-teman daftar universitasnya banyak, ya kan? Dan mereka tidak ada mereka tidak meniadakan daftar biaya pendaftaran misalnya gitu. Ya itu juga keluar biaya lagi gitu kan. Nah, dan ada biaya-biaya lainnya, misalnya teman-teman perlu les IELTS, les TOEFL, itu juga kan biaya lagi kan. Teman-teman perlu kayak misalnya gue waktu itu, gue akhirnya les TBS. Karena gue paham gue lemah di hitung-hitungan, gue pernah gagal LPDP di tahun 2019 di bagian TBS-nya, gue kurang satu soal lagi buat lulus ya kan. Akhirnya gue trauma dan akhirnya gue benar-benar les TBS. Gue ikutin yang les grup, gue ikutin yang les privat, itu gue lupa tuh gue habis berapa duitnya. Tapi ya itu biaya. Dan juga untuk mentoring interview. Gue waktu itu mock-up interview 10 kali. Ada yang sama mentor, ada yang sama teman, ada yang sama sesama awardee gitu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Dan ya gue fine-fine aja gitu kan. Maksudnya dalam artian ya mereka menyediakan jasa itu gue butuh, kenapa enggak? Dan kebetulan puji Tuhan waktu itu gue punya duitnya, gue sudah menyiapkan duitnya, akhirnya ya gue
ikut mentoring itu. Jadi biaya juga adalah salah satu faktor yang perlu kita ingat-ingat teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa udah LPDP coba aja, nggak segampang itu. Teman-teman harus menyiapkan untuk berdedikasi waktu, tenaga, biaya yang memang dialokasikan khusus untuk proses seleksi beasiswa. Oke. Yang kedua, mindset dan mentalitas seperti apa sih yang perlu kita punya? Kita perlu punya mindset dan mentalitas bahwa beasiswa itu bukan jalan pintas. Oke. Beasiswa itu bukan jalan pintas. Misalnya kita merasa kita bingung mau kemana, kita merasa kita pengen mengubah hidup, kita merasa kita capek sama hidup kita gitu ya. Hati-hati, bisa jadi beasiswa bukan jawabannya sebetulnya. Hati-hati jangan sampai hal-hal yang salah menggerakkan kita untuk ikut beasiswa sebagai jalan pintas. Bukan, beasiswa bukan jalan pintas untuk kabur. Kalau motivasi kita sudah salah, nanti prosesnya juga jadinya nggak lancar. Oke. Beasiswa bukan jalan pintas, dan juga nggak ada jalan pintas untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana, ada mentor atau apapun di luar sana yang bilang bahwa ikut program ini, lolos beasiswa, ikut ini, lolos beasiswa, dan seakan-akan bahwa kamu bisa dapetin beasiswa one shot dan sebagainya, itu cuma marketing aja. Jangan jadikan mindset bahwa beasiswa itu gampang mendapatkannya, gampang seleksinya, dan ada jalan pintasnya. Jangan. Oke. Justru kita perlu siap-siap, kita perlu be aware, be alert ya, supaya kita betul-betul memberikan yang terbaik. Gitu. Oke. Karena yang bisa dapetin beasiswa adalah mereka yang siap, bukan mereka yang cuman coba-coba atau adalah gue lagi pengen nih coba gitu. Enggak. Oke. Jadi pastikan niat kita, motivasi kita itu udah benar. Kita perlu punya mindset dan juga mentalitas bahwa sebetulnya persiapan seleksi beasiswa ini dimulai dari kita kecil. Maksudnya gimana? Segala keputusan-keputusan, segala edukasi, segala pencapaian dan sebagainya yang sudah kita punya sampai saat ini, itu yang akan menjadi bekal kita dalam proses seleksi beasiswa. Jadi kalau kita dari dulu nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada pencapaian, kita tidak punya skill yang pas, dan sebagainya, ya bisa jadi ini belum waktunya kita untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi balik lagi, ingat, profil kita sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, kalau memang bisa jadi bekalnya kita dan kita merasa sudah siap, ikutlah beasiswa. Tapi kalau belum, kumpulin dulu tuh bekalnya, baru ikut proses beasiswanya. Oke. Gue gak akan jadi orang yang bilang bahwa udah nggak apa-apa kalau nggak ada pencapaian, nggak apa-apa kalau nggak ada bekal atau apapun, coba aja. Yang penting motivasi kamu benar, yang penting rencana kontribusi kamu oke. Kamu bisa kok keterima. Nggak, gue nggak akan jadi orang yang kayak gitu. To be fair aja bahwa ya kalau kamu belum punya apa-apa, pertimbangkan ulang. Siap-siap dulu justru. Benahi diri dulu justru. Upgrade diri dulu justru. Baru ikut beasiswanya. Oke. Jadi misalnya ada yang bilang bahwa, Kak, aku nggak ada prestasi, nggak ada pencapaian. Ada dua cara. Satu, coba lihat sudut pandangnya. Siapa tahu kita ngomong bahwa, Kak, aku nggak ada pencapaian, nggak ada prestasi, nggak ada hal yang berharga yang aku bisa tonjolkan. Siapa tahu pemikiran itu muncul karena kita terlalu merasa rendah diri. Oke? Kita terlalu merasa insecure
akan diri kita merasa kita tidak berharga, kita tidak ada pencapaian. Siapa tahu ada pemikiran yang salah, akhirnya kita nggak bisa melihat apa yang kita bisa banggakan dari diri kita. Nah, kalau kondisinya seperti itu, coba deh lihat dari sudut pandang lain. Pencapaian nggak harus yang gede-gede kok. Ada nggak yang sudah kita lakukan buat lingkungan sekitar kita, teman-teman kita, atau mungkin keluarga kita? Karena ada orang yang punya privilege dan dia bisa bikin apa yang gede-gede secara achievement. Tapi ada orang yang memang dia harus ngurus keluarganya, dia harus ngurus orang tuanya misalnya, atau ngurus kakek neneknya atau gimana. Akhirnya dia nggak bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi dia punya satu pencapaian pribadi yang mungkin dalam level keluarga. Itu juga bisa, teman-teman. Dan siapa tahu dari pengalaman kita mengurus keluarga itu akhirnya jadi kita punya motivasi, misalnya saya pengen jadi psikolog karena saya melihat keluarga saya bla 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 bla, saya mau ke depannya membantu keluarga-keluarga lain bla bla. Itu bisa juga kan? Gitu. Oke. Jadi satu, pastikan bahwa pemikiran kita dalam menilai diri, menilai prestasi, menilai pencapaian, menilai self worth, pastikan memang itu sudah benar. Coba diskusi sama teman-teman yang kalian punya, atau mungkin diskusi dengan senior, atau diskusi dengan mentor. Siapa tahu kalian bisa melihat potensi diri kalian sebetulnya apa, self worth kalian bagaimana, pencapaian yang bisa dibanggakan itu sebetulnya apa. Itu cara pertama. Cara kedua, nggak bisa enggak, kalau memang benar-benar tidak punya skill, tidak punya pencapaian, tidak punya apapun yang memang bisa jadi bekal untuk seleksi beasiswa, nggak bisa enggak, jangan dulu ambil beasiswanya, terutama kalau kalian masih punya waktu, tapi kumpulin dulu modalnya. Misalnya kalian ikut komunitas dulu, atau kalian bikin komunitas dulu, kalian aktif ikut apa, kalian aktif ikut pelatihan dan sebagainya, kumpulin dulu tuh. Baru kalau udah merasa udah cukup lebih pede, bahwa gue punya sesuatu yang bisa gue bawa, baru daftar. Teman-teman pernah main game nggak di mana ada main quest, ada misi utama, ada side quest, ada misi-misi yang sampingan. Oke. Misalnya di satu game itu kita perlu mengalahkan satu musuh, satu boss gitu ya, satu monster. Tapi kita nggak bisa ngalahin dia karena skill kita belum cukup, senjata kita belum cukup, nyawa kita belum sebanyak itu dan sebagainya. Ya kita nggak bisa maksain untuk misi utama ini kita laksanakan, karena apapun yang kita lakukan kita nggak akan bisa ngalahin musuhnya, nggak akan bisa ngalahin bos ataupun monsternya. Jadi apa dong yang kita lakukan? Kita selesaikan dulu side quest-nya kan. Kita selesaikan dulu misi-misi sampingannya, nyelamatin inilah, ngalahin inilah, apa segala macem. Supaya apa? Experience kita bertambah, level kita meningkat, mungkin nyawa kita tambah banyak, senjata kita tambah bagus, skill kita meningkat, uang kita tambah banyak, apapun lah dalam game tersebut. Analogi itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Kalau kita merasa bahwa LPDP ini adalah satu misi utama, satu bos, satu musuh yang perlu kita atasi, tapi kita merasa belum punya modalnya, ya udah lakukan dulu side quest dalam hidup kita. Untuk peningkatan skill, upgrade diri dan sebagainya, baru apply beasiswa. Oke, jangan dipaksain. Oke, selanjutnya teman-teman. Mindset dan mentalitas yang perlu kita punya adalah tidak perlu fokus ke one shot. Gue ulangin, tidak perlu fokus ke one shot. Oke, ingat yang tadi gue bilang, daftar beasiswa itu perjuangan, jangan fokusnya malah ke one shotnya. Oke, jangan terlena dengan orang-orang di luar sana, LPDP one shot, apa one shot, apa one shot. Itu nanti bisa membuat kita jadinya terlena, merasa bahwa ini mudah, ini bisa dan sebagainya.
Akhirnya kita nggak alert, akhirnya kita nggak melakukan yang terbaik. Gitu. Oke. Kecuali memang ini adalah your only shot. Kecuali memang ini adalah kesempatan satu-satunya teman-teman. Karena teman-teman misalnya nggak punya uang lagi, kalau misal mau proses yang berikutnya, tidak punya waktu karena umurnya terbatas, tidak punya waktu lagi karena harus cepat cari kerja, kalau nggak nanti nggak bisa membiayai keluarga dan sebagainya, apapun alasannya. Kalau ini adalah kesempatan satu-satunya teman-teman, lakukan yang terbaik, oke? Tapi fokus pada perjuangannya, fokus pada prosesnya dilakukan dengan sebaik mungkin, jangan fokus pada hasilnya harus one shot. Hasil adalah bonus dari perjuangan yang kita lakukan. Jadi fokus ke proses dan perjuangannya. Oke. One shot buat teman-teman yang sebetulnya masih punya kesempatan berikut-berikutnya. Teman-teman yang sebetulnya nggak urgent-urgent banget ya. One shot di luar sana itu cuma dipakai buat marketing, teman-teman. Buat caption, buat di cover Instagram, di cover YouTube, one shot supaya teman-teman mau ngeklik konten mereka, mengkonsumsi konten mereka, dan ikut mentoring mereka misalnya gitu ya. Oke. Gue pribadi gini, kalau ada yang one shot, ya bagus lah. Mereka pernah one shot, bersyukurlah mereka punya one shot, pernah one shot. Tapi jangan jadinya diiming-imingin para pencari beasiswa sekarang bahwa one shot nih. Nantinya mindset dan mentalitas si pencari beasiswanya jadinya salah. Gitu. Sebetulnya, oke, kita nyambung ke mindset dan mentalitas yang terakhir. Kita perlu pahami bahwa satu-satunya faktor yang bisa menentukan lolos atau tidaknya kamu di LPDP atau di beasiswa manapun, satu-satunya faktor yang memang pasti adalah restu atau ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Kamu mau esainya kayak gimana pun, mau interviewnya kayak gimana pun, kalau udah ada restu dan ridho dari Tuhan yang Maha Esa, pasti lolos ya nggak? Buat teman-teman yang percaya sama agama masing-masing dan juga Tuhan, ya nggak? Oke. Tapi selain faktor itu, tidak ada satu faktor yang jadi penentu kelolosan atau tidaknya. Kecuali misalnya hal-hal teknikal kayak misalnya gini. Udah tahu nih tes TOEFL skornya harus di atas sekian. Ya kalau itu nggak punya pasti nggak lolos kan. Kecuali yang kayak gitu. Oke. Kalau faktor-faktor teknikal yang memang sudah tertulis, itu ya perlu dipenuhi. Tapi faktor-faktor lainnya, kayak esai kita, bagaimana kita interview, itu tidak ada one single factor yang menentukan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa harus begini, begitu, begini, ini kamu akan lolos nih, begini supaya kamu lolos, begitu supaya kamu lolos. Enggak, itu cuma marketing, teman-teman. Oke. Tidak ada orang award di LPDP yang tahu pasti penilaian LPDP itu apa gitu. Oke. Proses seleksi beasiswa manapun tidak ada awardinya, penerima beasiswanya yang betul-betul tahu bahwa ini loh penilaiannya ini loh yang gue lakukan benar tuh ini gitu. Gak ada. Kecuali ada seleksi beasiswa yang awardingnya dikasih feedback ya, gue nggak tahu tuh. Oke. Dan ada sih beasiswa-beasiswa lain yang kriteria penilaiannya tuh lebih jelas karena mereka udah ngasih tahu di dokumennya mereka gitu. Oke. Tapi balik lagi teman-teman, awardee yang katakanlah dalam sekarang konteksnya LPDP. Kalau kita lolos, kita nggak dikasih tahu bahwa kamu nilainya segini karena kamu melakukan ini dengan benar, ini benar, ini benar.
ini kamu membuat kamu nilainya tinggi dan sebagainya. Nggak ada yang dikasih feedback kayak gitu. Jadi kita nggak benar-benar tahu sebetulnya. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari teknik menghadapi interview, mempelajari teknik penulisan esai, dengan harapan, itu benar, dilihatnya bagus sama reviewer, dan dikasih nilai yang bagus. Tapi bukan berarti bahwa A akan otomatis bagus, akan otomatis nilainya bagus. Nggak juga, karena kita nggak tahu. Hanya reviewer dan internal LPDP lah yang tahu aspek-aspek penilaiannya apa. Itu pun dari satu reviewer dengan reviewer lainnya bisa saja menilainya berbeda. Mereka udah sama-sama punya form yang sama, form penilaian, rubrik penilaian yang sama. Tapi kan cara mereka menilai itu subjektif. Tergantung preferensi masing-masing, tergantung expertise masing-masing dan sebagainya. Jadi juga berbeda. Bisa jadi di satu interviewer atau satu reviewer bilang bahwa itu bagus, satu reviewer lain bilangnya itu nggak bagus. Bisa jadi, kita nggak tahu. Gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar tahu bahwa faktor ini tuh yang betul-betul menentukan. Gitu. Ya, nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bahwa begini untuk lolos, begitu untuk lolos, ya jangan percaya. Cuman teknik marketing doang. Dan apalagi teman-teman, tadi kan gue bilang ya, awardee tidak dikasih feedback kan, bahwa yang kamu lakukan ini benar dan sebagainya. Apalagi kalau yang one shot. Yang one shot, dia seleksi administrasi aman, seleksi TBS aman, seleksi substansi aman. Tapi dia kan nggak tahu ada salah di mana ya. Apa yang gue lakukan tuh yang mana yang benar ya. Kan nggak tahu juga kan. Bisa nggak itu faktor luck-nya gede? Bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Justru kalau ada yang udah gagal misalnya 2 kali, 3 kali, dan dalam perjalanannya dia ada mengubah strategi, mengubah cara dan sebagainya, dan kemudian di tahap ketiga, di percobaan ketiga dia lolos karena dia sudah mengubah strategi, itu justru bisa lebih insightful karena dia sudah mencoba gitu. Meskipun balik lagi belum tentu 100% benar. Bisa jadi di percobaan ketiga kebetulan reviewernya cocok. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi balik lagi, faktor variabelnya itu terlalu banyak untuk kita bisa menentukan bahwa ini loh faktor lolosnya tuh ini. Susah untuk ditentukan. Jadi gue juga dengan video-video yang gue berikan di YouTube ataupun Instagram, gue tidak menjanjikan teman-teman untuk lolos. Karena gue di sini bukan mau kalian lolos. Tujuan gue utamanya adalah mau teman-teman belajar, mengembangkan diri, upgrade kualitas diri, supaya mudah-mudahan kalau sudah upgrade diri dan kualitasnya bagus, mudah-mudahan bisa memperbesar kemungkinan teman-teman lolos. Karena gue di sini sebagai adult educator yang memang adalah pekerjaan gue, memang adalah peran gue, memang adalah program studinya gue, gue menjadi pendidik, pengedukasi buat orang dewasa seperti teman-teman semuanya untuk bisa mengupgrade diri masing-masing. Kita udah ngomongin mindset dan juga mentalitas. Harapannya dengan mindset dan mentalitas yang tepat, teman-teman bisa lebih mudah menghadapi proses seleksinya, bisa lebih tangguh, bisa lebih resilient dalam menghadapi dan menavigasi proses seleksi yang gak mudah ini. Sehingga kalaupun nanti teman-teman pada akhirnya ternyata gagal, teman-teman akan lebih mudah menerimanya dan move on. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan punya mindset dan mentalitas yang lebih tepat, yang lebih benar, tidak gampang kebawa arus, tidak gampang terpengaruhi mereka-mereka yang jago marketing, ya. Teman-teman udah lebih paham apa yang perlu dilakukan. Sekarang berikutnya, untuk kita bisa
mengikuti proses seleksi beasiswa dengan baik, dengan benar, dengan ya mudah-mudahan lolos gitu ya. Tadi satu mentalitas. Yang kedua adalah motivasi dan tujuan. Oke. Tapi buat ini kita akan pindah dulu ke papan tulis karena gue akan mau nulis-nulis buat menjelaskan ini. Oke, teman-teman. Motivasi dan tujuan. Satu prinsip yang perlu diingat adalah S2 atau S3 dan juga LPDP itu adalah kendaraan, bukan tujuan. Oke, gue ulangin. LPDP, S2, S3 bukanlah tujuan tapi kendaraan. Oke. Kalau itu kita jadikan tujuan, jadinya nanti salah kaprah. Misalnya kita gagal nih LPDP. Akhirnya udah jadi lebih kayak aduh hancur hidup gua, aduh gua nggak tahu lagi ke depannya mau kayak gimana. Karena kita tergantung pada LPDP. Karena kita menjadikan LPDP tujuan kita, bukan kendaraan. Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman bisa punya motivasi dan tujuan yang tepat, itu harus paham dulu what, why, how. Why adalah motivasi. Alasan kita apa sih? Oke. What itu adalah tujuan. How adalah cara atau jalan. Sebagai contoh ya teman-teman. Ini berasal dari satu konsep yang dibawakan sama yang namanya Simon Sinek. Teman-teman bisa baca bukunya atau nonton YouTube-nya atau nonton TED Talk-nya. Bisa juga nonton video gue yang lain terkait dengan hal ini, penjelasannya lebih lengkap. Di sini gue akan menjelaskan dengan lebih ringkas aja. Jadi, gue pakai kasusnya gue deh, contohnya gue ya. Tujuan gue ke depannya, tujuan masa depan gue adalah gue mau menjadi people development specialist, people development consultant, atau coach gitu ya. Pokoknya seseorang yang expert di bidang people development ya, yang bisa membantu mengembangkan orang-orang lain di luar sana gitu. Nah, jadi untuk gue bisa mencapai tujuan itu, misalnya gue tulisnya ya, people development expert lah katakan. Oke. Untuk gue bisa mencapai tujuan itu ya, gue punya gap nih. Gap gue adalah, misalnya gue tulis di sini ya. Gap itu misalnya gue belum punya ilmu yang cukup. Gue belum punya kredensial yang cukup misalnya. Pengalaman yang cukup misalnya gitu ya. Itu gap gue. Oke. Jadi meskipun udah pengalaman gue 4 tahun di bidang people development, gue merasa belum cukup nih untuk gue bisa jadi expert, gue harus belajar lagi dan sebagainya gitu ya. Sehingga how gue, cara gue untuk mencapai ini adalah S2 dan melalui LPDP. Oke. Kenapa sih gue mau mencapai tujuan ini? Why-nya gue, motivasi gue, kenapa? Satu, ini udah jadi passion gue. Memang gue suka melakukan ini, memang gue suka mengembangkan orang lain. Gue paham ini adalah passion gue. Kedua, ini adalah bahasa Inggrisnya adalah calling, panggilan hidup. Ya ini panggilan hidup buat gue. Inilah kenapa gue dilahirkan. Inilah kenapa gue diciptakan sama Tuhan gitu ya. This is my calling, this is my panggilan hidup gitu. Oke. 3, misalnya apa motivasinya? Mungkin kalau gue family plus financial.
Karena dengan gue mengembangkan diri dan sebagainya, harapannya karir gue lebih bagus, gue bisa lebih menopang keluarga gue bisa lebih punya finansial untuk keluarga dan diri gue sendiri gitu kan. Itu bisa jadi motivasinya gue, ya. Nah, motivasi gue ini akan membantu gue untuk bertahan di masa-masa yang susah, membantu gue untuk berjuang dan sebagainya, karena gue paham motivasi gue apa yang menjadi penggeraknya gue, gitu. Oke. Nah, kalau motivasinya udah salah, bahwa motivasinya pengen coba-coba, motivasinya karena merasa FOMO, nggak pengen ketinggalan dan sebagainya, akhirnya bisa jadi kita nanti gampang menyerah lah, gampang terbawa arus dan sebagainya, karena motivasinya sudah tidak kuat. Oke. Nah, tadi kan gue bilang nih tujuan, ya. Ini gap dibandingkan dengan kondisi saat ini. Present. Oke. Ini di luar why, what, dan how ya. Untuk bisa mencapai tujuan ini, dibandingkan dengan kondisi saat ini, gapnya apa? Ya kan? Inilah yang nanti kita bisa bilang ke reviewer LPDP, saya mau S2 karena saya mau mengisi gap bla 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 untuk mencapai tujuan saya ini. Gitu. Oke. Dan kalau dalam konteks LPDP, why-nya tidak bisa hanya why pribadi, tapi why-nya juga harus ada why yang berdampak ke negara. Why-nya harus ada ngomongin misalnya isu negara ini apa, isu yang ingin diselesaikan apa, itu why-nya. Itu yang jadi alasan dan pendorongnya kita. Gitu. Oke. Sehingga kita perlu menjadi sesuatu untuk bisa mencapai apa yang jadi alasan motivasi kita. Gitu. Jadi intinya teman-teman, yang mau gue sampaikan di sini adalah, kalau teman-teman sudah tahu motivasi dan tujuannya apa, satu, akan lebih solid, akan lebih nggak kemana-mana, akan lebih tangguh menjalaninya. Kedua, kalau sudah tahu why dan what-nya apa, tidak akan terlalu terfokus pada how-nya. Karena apa? Bisa jadi sebetulnya how-nya bukan S2. Sebetulnya how-nya adalah pindah tempat kerja misalnya. Atau sebetulnya how-nya adalah promosi di tempat kerja misalnya. Atau how-nya adalah ikut pelatihan misalnya gitu. Nah, nanti juga di interview LPDP gitu ya, biasanya akan dites. Kenapa harus S2? Kenapa how-nya harus S2? Kenapa nggak how-nya yang lain? Kenapa kamu nggak ikut pelatihan aja? Misalnya gitu. Nah, kalau ininya udah jelas, kita akan lebih paham kenapa harus S2. Kenapa how-nya itu harus S2. Dan bahkan kenapa harus LPDP beasiswanya. Gitu. Nah, ini kan jadinya akan memudahkan kita. Misalnya, oh ternyata nggak lolos LPDP. Ya kan? Ya udah, siapa tahu how-nya bukan LPDP. Siapa tahu how-nya adalah beasiswa lain. Why not? Kenapa enggak? Gitu. Oke. Jadi kalau kita udah lebih paham ini how-nya tuh lebih gampang untuk diutak-atik. Gitu. Oke, sementara what dan why-nya tetap. Nah, tapi kalau teman-teman menjadikan S2 dan LPDP sebagai tujuan, itulah yang nantinya jadinya nggak bisa lepas dari LPDP. Nggak bisa lepas bahwa, aduh LPDP tujuan prioritasnya udah lagi, prioritas jurusannya bukanlah jurusan yang gue pengen, gimana ya? Akhirnya kita terkungkung, terjebak, karena ini kita jadikan tujuan. Padahal ini hanyalah cara atau jalan. Gitu. Ya, yang tadi gue bilang, kalau tujuannya jelas, akhirnya gap-nya dengan yang kondisi saat ini jadinya lebih jelas. Jadi nanti bisa lebih dijelaskan dalam esai dan juga interviewnya teman-teman. Tadi gue udah bilang ya, kalau how-nya bukan LPDP, ya udah sesuaikan aja. Gak perlu LPDP. Bisa cari beasiswa yang lain. Tapi Kak, kalau memang aku maunya LPDP gimana? Beasiswa yang lain juga nggak ada yang pas misalnya. Contoh ya teman-teman. Kalau how-nya gua waktu itu adalah S2 ke University of Toronto,
gue nggak punya cara lain untuk bisa S2 selain LPDP. Kenapa? Karena setelah gue cari-cari ubek-ubek dan sebagainya, tidak ada beasiswa lain yang pas buat profilnya gue untuk bisa S2 di University of Toronto. Kenapa gue mau di University of Toronto? Karena why dan what gue sudah jelas. Oke. Tapi bisa nggak sebetulnya gue nggak ke University of Toronto? Bisa aja sih. Ada jurusan adult learning juga di Columbia University. Dan mungkin di Amerika dan di Columbia ada beasiswa lain yang bisa gue dapatkan. Mungkin. Tapi waktu itu gue lebih pengen ke University of Toronto karena kurikulum dan fokusnya emang itu yang gue pengen. Gitu. Nah karena gue udah yakin dan memang tidak ada pilihan lain selain LPDP, makanya gue LPDP. Jadinya lebih pasti, lebih kuat alasannya kenapa harus LPDP. Jadi kalau ditanya kenapa LPDP, gue bisa lebih menjelaskan. Gitu. Nah, jadi misalnya Bang, Kak, kalau emang harus LPDP gimana dong? Gitu. Oke. Ada 3 caranya. Jadi, kalau teman-teman memang betul-betul mau LPDP dan harus LPDP, tapi kurang sesuai nih jurusannya sama yang kita pengennya jurusan A. Jurusan A ini tidak ada di prioritasnya LPDP. Apa yang bisa kita lakukan? 1, kita ubah what-nya kita. Bahwa oke, kalau gitu tujuan gue akan sesuaikan dengan prioritasnya LPDP. Tapi ingat, kalau teman-teman menyesuaikan what-nya, menyesuaikan visi ke depannya, tapi udah nggak lagi sesuai dengan profil diri teman-teman, juga susah, juga salah. Ada video gue yang lain yang ngomongin lebih lengkap soal itu. Jadi, kalaupun mau disesuaikan tujuannya, ingat, harus tetap sesuai dengan profil diri kita saat ini. Ya. Kalau nanti misalnya gini, Bang, gue pengen jadi A, tapi berarti sekarang dengan menyesuaikan LPDP, gue B dulu deh tujuannya gitu. Boleh nggak sih kayak gitu Bang? Kalau teman-teman mau pragmatis kayak gitu, ya terserah sih. Karena kan itu masa depan teman-teman masing-masing kan. Tapi kan yang jelas misalnya gini, kalau kita udah keterima nih, LPDP keterima, dan kita memang harus masuk ke universitas A tadi, padahal kita maunya, tadi gue bilang targetnya B atau A ya? Oke, ulang. Targetnya A, tapi akhirnya diubah ke B untuk menyesuaikan LPDP. Dan kita masuk universitas B jadinya. Ya, itu kan nanti kita sendiri yang merasakan bahwa, wah, gue udah masuk universitas B, gimana ya gue akan mau menuju karir gue yang A tadi. Akhirnya kan teman-teman yang ngerasain kan. Bisa jadi mungkin nanti pindah karirnya ke B, dan rencana-rencana ke depannya akhirnya jadi ngikutin yang jalur B, ya bisa aja. Balik lagi, itu namanya hidup kan. So itu terserah teman-teman sebetulnya kalau memang mau kayak gitu ya. Gue nggak akan ngomong bahwa itu salah atau benar, tergantung value dan idealisme teman-teman masing-masing. Oke. Atau kalau teman-teman misalnya tidak mau menyesuaikan what-nya, coba sesuaikan how-nya. Apakah S2 atau S3 ini program jurusannya ada nggak yang bisa disesuaikan dengan prioritas LPDP, tapi nanti ujung-ujungnya bisa tetap membawa teman-teman mencapai tujuan ini, gitu. Siapa tahu ada. Oke, coba lihat dulu program S2 atau S3-nya bisa disesuaikan nggak dengan prioritasnya LPDP. Cara ketiga adalah ininya tidak diubah, tapi mengubah narasinya. Sebagai contoh, gue mau people development, tapi bidang edukasi bukan jadi bidang prioritas, misalnya gitu. Jadi prioritas adalah per saat video ini direkam, yang jadi prioritas adalah salah satunya pertahanan, misalnya gitu. Kan cuma disebut bidangnya pertahanan, tapi pertahanan apa yang dimaksud itu kan kita juga nggak tahu. Kita perlu Google.
Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pertahanan sebuah negara? Apakah hanya sekedar militer, polisi, dan sebagainya? Bisa jadi nggak cuman itu. Pertahanan juga bisa jadi mungkin dari ketahanan pangan kita, ekonomi kita, atau mungkin kualitas sumber daya manusianya kita. Nah, kalau gue bisa nyari sudut pandang itu, bahwa dengan gue mengedukasi, dengan gue menjadi adult educator, sehingga gue bisa mengembangkan sumber daya manusia kita, dan itu bisa bermanfaat untuk ketahanan atau pertahanan negara, bisa tuh gue sambungin ke sana. Ini gue belum Google lah sebetulnya, tapi ini spontan aja, oke? Tapi intinya kayak gitu caranya untuk bisa mengubah narasi untuk bisa menyambungkan tujuan S2 kita dan apa yang kita mau capai di masa depan, kita sambungkan dengan prioritasnya LPDP. Narasinya yang kita mainin. Gitu. Oke, itu strategi, itu tips. Kalau teman-teman memang mau banget harus LPDP, nggak bisa beasiswa yang lain, tapi jurusan teman-teman nggak terlalu sesuai dengan apa yang diprioritaskan LPDP, itu tadi tips-tipsnya. Mudah-mudahan ada yang bisa diterapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, setelah kita sudah punya mindset dan mentalitas yang tepat, kita sudah punya motivasi dan tujuan yang juga jelas gitu ya. Sekarang yang ketiga adalah kita perlu punya teman, pendamping, ataupun mentor dalam menjalani proses seleksi ini. Kenapa? Satu, jadi tempat untuk saling berbagi cerita, berbagi beban, berbagi harapan. Oke. Kedua, untuk jadi tempat untuk saling support. Ketika lagi capek, ketika lagi ngedown, ketika lagi nggak konsisten, ketika lagi nggak disiplin gitu ya. Ini bisa jadi teman ataupun siapapun itu, mentor kita dan sebagainya, bisa jadi tempat untuk berbagi support. Tempat untuk saling support. Yang terakhir adalah tempat untuk bisa saling berkembang. Oke, untuk bisa saling berkembang. Berkembangnya maksudnya gimana? Misalnya mereka jadi teman untuk brainstorming ide. Oke, kita bisa mungkin brainstorming visi ke depannya, rencana ke depannya, action plan kita, rencana kontribusi, itu kita bisa brainstorming bareng-bareng. Yang kedua adalah mereka bisa jadi devil's advocate buat kita. Devil's advocate itu adalah peran seseorang yang tugasnya menantang pemikiran kita untuk menghadirkan sudut pandang lainnya. Misalnya kita bilang bahwa rencana A akan berhasil, nanti akan begini. Tugasnya orang tersebut adalah menantang. Kamu yakin itu bisa berhasil? Gimana caranya bisa berhasil? Kalau misalnya nanti ada faktor begini dan akhirnya nggak berhasil, gimana? Misalnya gitu. Jadi kamu bisa dipertajam pemikirannya, bisa dipertajam logikanya, bisa dipertajam narasinya. Okay. Dan yang terakhir adalah mereka bisa jadi penguji. Menguji ide kita, menguji performa kita, menguji kepercayaan diri kita, dan sebagainya. Mereka bisa jadi penguji buat kita. Oke. Balik lagi, ini tidak harus mentor, bisa jadi teman kita, pasangan kita, siapapun yang teman-teman memang ada gitu. Nah, untuk punya pendamping ini ya, teman-teman bisa mencari tipe-tipe orang berikut ini. Satu, cari orang yang kamu percaya. Kamu percaya pendapatnya, kamu percaya logikanya, kamu percaya pemikirannya, kamu percaya niatannya mereka. Oke. Jadi nanti prosesnya juga lebih enak karena kamu percaya sama mereka. Kedua, orang yang positif. Jadi kalau kamu lagi susah, kamu lagi ngedown dan sebagainya, kamu ke orang ini gitu. Jangan kamu ke orang yang negatif, nanti jadinya tambah pesimis, tambah skeptis gitu kan. Tapi kamu cari orang yang positif yang bisa memberikan encouragement,
bisa memberikan support, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi. Ya. Ketiga, orang yang paham bidangnya. Bidang yang kamu mau bawa, misalnya bidang apa? Media, bidang hukum, bidang hubungan internasional. Cari orang yang memang paham bidangnya. Jadi ketika diskusi ide, ketika diskusi pemikiran atau rencana, mereka akan bisa lebih tajam karena mereka paham bidangnya. Mereka memang bekerja di situ atau mereka memang kuliah itu, mereka sudah pernah S2 yang sama misalnya. Mereka paham bidangnya intinya gitu. Oke. Yang terakhir adalah orang yang punya ekspertisnya. Bisa jadi orang yang paham di bidangnya juga punya ekspertisnya. Bisa jadi orang yang punya ekspertis adalah orang yang berbeda dari yang bidang yang kamu bawa. Bisa jadi. Oke. Ekspertis di sini maksudnya apa? Keahlian, kompetensi atau skill dalam menulis esai, dalam mengerjakan tes bakat skolastik, dan dalam interview. Untuk mendampingi kamu tes bakat skolastik, kamu nggak perlu mencari orang yang paham jurusan yang kamu bawa, paham bidang kamu, enggak. Tapi kamu butuh orang yang punya ekspertis untuk ngajarin, ya, dan memang bisa mengerjakan tes bakat skolastik. Dan itu lebih gampang karena itu kan eksak ya, ilmu pasti gitu ya. 1+1 sama dengan 2 misalnya gitu. Nah, tapi kalau ngomongin interview, ngomongin penulisan, itu kan lebih bukan ilmu yang pasti gitu ya. Jadi mungkin lebih susah untuk dicari. Tapi intinya kamu perlu juga orang yang punya ekspertis dalam penulisan esai dan juga dalam interview untuk bisa ngebantu kamu. Nah, keempat profil tadi, kalau ada di satu orang, bisa-bisa aja. Tapi kalau semuanya terpencar dalam 4 atau beberapa orang berbeda, juga nggak apa-apa. Oke, justru kalau kita hanya terpaku pada satu orang aja, itu juga nanti susah karena kita juga bisa jadi orang tersebut juga punya blind spot kan. Kita juga nggak tahu. Atau mungkin karena kedekatan dengan kita, jadi blind spotnya lebih banyak dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Jadi di sini gue juga mau ngomong bahwa teman-teman bisa belajar dari video-videonya gue, ikut mentoring gue dan sebagainya, tapi jangan jadikan gue satu-satunya sumber. Kalau teman-teman punya teman lain di luar sana, punya mentor lain di luar sana, yang teman-teman juga percaya, yang memang juga kompeten, ya, yang memang mungkin bisa jadi salah satu dari 4 profil yang tadi gue sebutkan, ya silahkan aja, gitu. Gue nggak akan membatasi, oke? Because I'm not the best, I'm not the perfect one, nggak juga, oke? Gue nggak punya slogan siapa lagi kalau bukan gue, gitu ya. Gue bukan yang punya slogan kayak gitu. Kalau ada orang luar sana yang juga punya expertise yang bagus dan paham bidangnya kamu, silahkan aja untuk bisa mendapatkan perspektif lain gitu. Oke? Karena di sini gue balik lagi mau mengedukasi teman-teman, bukan mau berkompetisi dengan mentor-mentor luar sana, bukan. That's not my point ya. Gue nggak pengen kalian kayak gue kontrol, udah sama gue aja gitu, nggak boleh banget, ya, itu konyol buat gue. Nah, ngomongin expertise, tadi gue beberapa kali ngomong soal kompetensi, ya. Ini yang teman-teman perlu pahami. Cari orang yang punya kompetensi, jangan cuman mengandalkan statusnya. Oke, kompeten bukan cuman title. Kalau ada orang HR, tapi dia tidak biasa untuk menginterview, berarti dia tidak punya kompetensi dalam interview. Oke. Kalau dia dosen, tapi sebetulnya dia nggak terlalu bisa nulisnya nggak bagus, harusnya sih bagus ya, cuman siapa tahu ada aja gitu ya. Bukan berarti dia punya kompetensi untuk menulis gitu. Dia peneliti gitu ya. Tapi apakah dia punya kompetensi menulis esai? Belum tentu. Dia mungkin bisa menulis report penelitian, tapi bukan berarti dia bisa menulis esai. Bisa jadi berbeda loh gitu. Jadi
Teman-teman harus pahamin kalau mau nyari orang, cari kompetensinya, keahliannya, jangan cari statusnya. Jadi sama, statusnya sebagai award di LPDP tidak menjadikan dia kompeten sebagai mentor. Oke. Karena ada kok orang-orang di luar sana yang jadi awardee, ya udah kebetulan aja dia bisa jadi awardee gitu. Ada teman-teman, ya. Gue nggak bilang banyak atau apa, tapi ada. Gitu, ya. Jadi dan nanti akhirnya apa? Kalau sama awardee yang tidak kompeten, terus jadinya cuma sharing pengalaman pribadi, bedanya apa dong sama teman biasa misalnya gitu? Udah cuman sharing pengalaman pribadi, terus diarahin sesuai dengan pikirannya dia doang gitu ya, disetir kitanya karena dia cuma merasa bahwa ini yang bener nih, sakleknya begini gitu kan. Ya karena nggak punya kompetensinya sebetulnya untuk jadi mentor atau untuk mengembangkan orang lain gitu. Atau dia cuma mengkritisi aja tapi nggak mengembangkan diri teman-teman masing-masing, bisa jadi kayak gitu karena Pak Dwi Larso juga bilang ya, kalau cuma nemuin masalah mah gampang. Kalau cuma mengkritisi, ini esai kamu nggak bagus, ini esai kamu gini-gini, ini interview kamu kurang gini-gini. Kalau cuma mengkritisi doang mah bisa orang-orang. Tapi butuh kompetensi untuk bisa mengajarkan dan mengembangkan yang baik dan benarnya, yang perlu diimprove-nya itu kayak gimana, atau cara-cara improve-nya kayak gimana, itu perlu kompetensi untuk bisa ke sana. Gitu. Oke. Dan teman-teman, kalau ada yang ngotot bahwa cara kita yang paling benar, ada yang ngotot bahwa cara gue paling benar, komunitas ini paling tepat, grup ini paling tepat, gitu ya. Gue nggak tahu sebetulnya apa yang mendasari pemikiran itu, tapi that's not a good sign. Itu bukan tanda-tanda yang bagus sebetulnya. Gitu. Karena kok dia malah jadi membatasi teman-teman untuk mengembangkan diri. Gitu. Oke. Karena balik lagi teman-teman adalah pencari beasiswa, orang yang sedang belajar, bukan customer, bukan pelanggan yang harus di-keep, dikekepin. Bukan. Dan kalau ada orang yang ngotot sama caranya dia yang paling benar, bisa jadi itu Dunning-Kruger effect. Apa itu Dunning-Kruger effect? Gue jelasin. Oke teman-teman, kalau ada ya orang yang ngotot bahwa gue yang paling tahu, ini loh cara yang paling benar gitu. Terutama kalau kita ngomongin ilmu pengetahuan yang seringkali semua tergantung konteks, seringkali semua tergantung sudut pandang dan sebagainya gitu ya. Kalau ada orang yang betul-betul kayak pede banget, ngotot dan sebagainya, ya, itu bisa jadi dia kena yang namanya Dunning-Kruger effect. Oke, ini gue jelasin dulu. Jadi sumbu ini, sumbu ke atas, sumbu Y, itu adalah kepercayaan diri, ya, confidence. Sumbu X itu adalah pengetahuan, dan gue tambahkan juga experience, pengalaman. Oke. Jadi gini, teorinya tuh ngomong kayak gini. Kalau kita nggak punya pengetahuan apa-apa, confidence kita kan juga nol kan. Karena kita merasa, gue nggak tahu topik ini. Gue nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak berani ngomong apa-apa. Ketika dia udah mulai tahu, dia mulai belajar nih bahwa oh ternyata gini ya dan sebagainya gitu kan. Itu dia tingkat confidence seseorang itu naik banget sampai ke sini. Dan akhirnya dia ngerasa bahwa, oh gue tahu segalanya, I know everything. Oke. Contoh misalnya, gue LPDP one shot, ya kan? Dia nyoba baru sekali itu. Dia belum ada trial dan error, dia nyobanya baru sekali misalnya gitu. Again, bukannya gue menjelek-jelekan orang yang punya yang one shot ya. Kalau dia bisa one shot bagus, tapi kalau dia one shot dan dia ngotot cara dia yang benar, itu yang gue pertanyakan, oke? Gue perlu disclaimer nih ya. Kalau teman-teman yang dapat one shot bagus, gue bersyukur, jago dan sebagainya, fine, oke? Gue tidak merendahkan kalian, ya.
Tapi kalau teman-teman one shot dan merasa caranya adalah yang paling benar, itu yang gue pertanyakan. Dia baru taunya segitu doang, dia ngerasa dia tahu segalanya. Gue tahu segalanya, ini yang paling benar, ini pemikiran gue paling benar. Tapi kalau dia sebetulnya menambah pengetahuannya, belajar lagi, dia mulai akan menemukan bahwa ternyata subjek ini, topik ini ternyata nggak segampang itu ya. It's not that easy ternyata. Dan semakin dia menggali lebih dalam, dia baca-baca jurnal, artikel, dia mulai lebih banyak mempraktekkan dan sebagainya, dia mulai merasa, gue nggak tahu semuanya. I don't know anything, I don't know everything gitu. Oke, tingkat confidence-nya jadi makin menurun. Oke. Tapi kalau dia terus coba menekuni latihan lagi dan sebagainya, itu dia mulai kayak, oh, kayaknya gue mulai nangkep nih. It's starting to make sense. Gue mulai bisa nangkep ada banyak pola-pola dan ini ada keterkaitannya dan sebagainya. Gue mulai dapat nih sense-nya kayak gimana. Oke. Mulai confidence-nya naik lagi. Terus dia ke sini, makin dia belajar lagi, oke, gue cukup paham tapi memang ini complicated. Kalau mau nanya sesuatu tergantung konteks. Kalau mau nanya sesuatu tergantung circumstances, tergantung sudut pandang dan sebagainya gitu. Oke. Akhirnya dia bisa bilang bahwa oke, gue cukup paham tapi ini tuh nggak gampang. This is complicated. Gitu. Karena dia semakin paham, dia semakin punya pengalaman, dia semakin punya pengetahuannya. Gitu. Oke. Jadi kenapa ada peribahasa air beriak tanda tak dalam? Karena orang yang berisik dan orang yang confidence-nya sangat tinggi, bisa jadi sebetulnya dia nggak segitunya tahu, sebetulnya nggak dalam dia. Makanya dia beriak gitu kan. Air beriak tanda tak dalam gitu. Atau tong kosong nyaring bunyinya, itu sama sebetulnya. Ini tuh kayak gini. Tong kosong sebetulnya, tapi nyaring aja bunyinya karena dia merasa dia tahu segalanya. Tapi ada peribahasa, jadilah kayak padi, semakin berisi semakin menunduk kan. Ya ini, semakin dia tahu, punya pengetahuan dan punya pengalaman, semakin dia merasa bahwa gue nggak tahu segalanya. Ada hal-hal yang mungkin gue nggak tahu, ada hal-hal yang mungkin zaman sekarang udah berbeda, ada hal-hal yang mungkin ada variabel berbeda jadi hasilnya berbeda gitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau dia semakin punya pengetahuan, dia tidak akan semakin gampang menyatakan satu hal ini mutlak kebenaran. Enggak. Semakin dia bijak, semakin dia akan mengobservasi dulu, dia semakin akan bertanya dulu, dia akan semakin memahami konteksnya dulu, baru dia bisa memberikan pendapat. Itu juga mungkin ada limitasi-limitasi dalam pendapatnya, gitu. Supaya tidak jadi satu pendapat yang mutlak. Itu teman-teman. Ya, jadi yang mau gue sampaikan di sini adalah balik lagi, kalau ada orang yang merasa dia paling tahu segalanya dan dia yang paling benar, cara gue yang paling benar, cara gue yang bisa diikuti gitu ya, bisa jadi sebetulnya dia nggak tahu segitunya gitu. Jadi kemarin juga kan gue udah belajar ya penulisan esai dari S1, dari S2-nya gue sudah juga ikut mentoring ketika gue ikut proses seleksi beasiswa, dan gue juga kemarin sudah mentoring banyak teman-teman menti ya. Ketika hasil LPDP Batch 1 2025 keluar, banyak tuh kan yang kayak, gue lolos, ini yang gue lakukan, kalian bisa ikutin ini, gitu-gitu kan. Tapi gue diem aja karena gue tahu, karena semakin kesini gue semakin punya knowledge dan experience, dan gue berada dalam titik ini gitu, bahwa gue nggak tahu segalanya, gue mungkin cukup paham tapi gue nggak tahu segalanya. Karena apa? Ketika gue ngelihat di postingan misalnya, gue lolos karena gue pakai star di esai gue, coy. Menti-menti gue ada yang esainya bagus, udah pakai star sesuai pada tempatnya, nggak lolos. Ada yang esainya nggak sebagus itu, nggak pakai star, lolos. Gue lolos karena gue melakukan ini. Balik lagi, lu tahu dari mana?
Karena ada menti-menti gue yang udah benar-benar memakai itu, melakukan itu, udah bagus kualitasnya, tapi juga nggak lolos. Tapi ada yang masih belepotan penjelasan dan segala macam, at least ketika mentoring, lolos. Gitu. Jadi balik lagi teman-teman, kita juga nggak bisa yakin itu bilang bahwa cara ini yang benar, cara ini yang akan meloloskan kita dan sebagainya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu berarti dia ada dalam fase ini. Gitu. Oke? Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam teman-teman bisa melihat, memahami mereka-mereka yang di luar sana yang sharing-sharing di sosial media dan sebagainya. Dan hati-hati jangan sampai terjebak, jangan sampai teman-teman terjebak menjadi orang ini, dan jangan sampai teman-teman juga terjebak mengikuti orang ini. Gitu. Ya, dan kalau teman-teman nanti ketika nanti S2 atau belajar apapun dan mulai merasa ini semakin susah dan sebagainya, ingat teman-teman berarti ada di fase ini. Dan ingat, jangan menyerah karena semakin teman-teman menekuninya, bisa teman-teman kemudian akan recover confidence-nya dan mulai lebih percaya diri dan lebih mulai memahami, oke, kayak gini nih cara mainnya, oke, kayak gini nih pemahamannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.